Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan ya, hari baru, kesempatan baru. Mari kita bersama-sama memuji-muji dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang masih hidup sampai sekarang, bahkan sampai selamanya. Tuhan Yesus yang masih berbicara pada manusia sampai hari ini, salah satunya kepada saya. 16 tahun yang lalu berbicara melalui 3 pendeta besar. Pastor Sampong Dabas, almarhum pendeta Pariaji dari gereja Tiberias, dan pendeta dari India, Pastor Yosef yang sekarang tinggal di Amerika. Nah, ini benar-benar suatu hal yang luar biasa, dimana kita tahu hari-hari ini ya, banyak manusia atau orang-orang yang di sekitar kita itu hidupnya itu menjauh dari hadirat Tuhan, bahkan menghilangkan nyawanya sendiri. Itu terjadi. Padahal Tuhan itu senyata itu, masih berbicara. Karena apa? Karena manusia yang lain itu terkadang untuk memenuhi keinginan dirinya sendiri mengorbankan orang lain. Atau melakukan berbagai cara sehingga menekan orang lain. Sehingga ada beberapa orang yang bahkan sampai mengakhiri jiwanya. Karena mungkin karena suaminya yang tidak peduli, padahal dia mempunyai 3 atau 2 anak. Kita sering mendengar ya, bahwa ibu-ibu bahkan membunuh dirinya bersama anak-anak. Atau pasangan laki-laki yang karena istrinya terlalu banyak menuntut, padahal dia juga punya beban di dunia kerja, dia sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan tekanan oleh istrinya. Banyak cerita di dunia ini. Padahal Tuhan kita tuh senyata itu masih berbicara. Tuhan juga berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat ya, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Itu ayat-ayat firman Tuhan, itu perkataan dari Tuhan Yesus sendiri, pemilik dunia ini. Anak Allah yang mendengar perkataan itu dari Bapa sendiri. Dimana kita tahu Tuhan Yesus selama di muka bumi itu hanya melakukan kehendak Bapa, tidak ada yang lain. Jadi setiap perkataan yang dikatakan Tuhan Yesus adalah perkataan yang didengar dari Bapa. Tuhan atau Allah kita itu senyata itu masih berbicara, tapi di sisi lain, di samping kanan kiri kita, beda kota lah atau beda desa atau ada orang yang sampai mengakhiri hidupnya. Apakah cerita tentang Tuhan Yesus tidak sampai di mereka? Beda ya kalau ada seseorang yang sampai bunuh diri karena malu oleh kelakuan dia sendiri. Itu orang tersebut harus menyembuhkan dirinya. Kalau di gereja dia bisa konseling ya, atau ke psikiater, atau sesuatu yang menyadarkan dia dari kesalahan dia. Tapi ada seseorang yang karena kesalahan orang lain atau tekanan dari pasangan, istri-istri yang harus menafkahi anak-anaknya, suaminya tidak peduli sampai mengakhiri hidupnya, atau pasangan suami yang mengakhiri hidupnya karena istrinya yang banyak menuntut. Ada anak-anak yang tidak tahan oleh bulian teman-temannya sampai mengakhiri hidupnya. Padahal Tuhan itu senyata itu. Apakah kita tidak pernah bercerita kepada mereka? Apakah karena kita kurang menjangkau mereka? Apakah cerita mengenai Tuhan Yesus yang begitu nyata ini tidak sampai kepada mereka? Padahal Tuhan Yesus berkata sendiri, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Apakah orang-orang Kristen selama ini malah yang membeli beban kepada orang-orang sekitar? Mari kita renungkan, mari kita cek selama masih ada di dunia. Ini kesempatan kita untuk bertobat dan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tidak jadi penghakim atau hakim-hakim dunia, tapi menjadi penyelamat seperti Tuhan Yesus. Amin ya. Terkadang kalau kita merenungkan diri sendiri ya,
Kalau kita sampai tidak pernah dijamah Roh Kudus, atau kita tidak ada belas kasihan kepada seseorang yang tahu kita bisa menolong tapi tidak memberi pertolongan atau apapun, kita harus cek diri kita sendiri. Apakah saat itu Roh Kudus ada di diri kita? Karena di zaman para rasul kemarin, 2000 tahun yang lalu, bahkan yang dengar khotbah Petrus pun terjamah Roh Kudus. Semua terjamah, tidak ada yang tidak. Apa yang salah di generasi kita? Kenapa tidak terjamah Roh Kudus? Padahal Roh Kudus itu hak semua orang Kristen. Mari kita renungkan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk saling menyelamatkan. Karena kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat Bapa kenal sama kita. Jangan sampai nanti Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Karena apa? Tidak ada roh Bapa. Bagian dari Bapa di diri kita. Jadi selama ada di dunia ini, mari kita saling dukung, saling support, saling menyelamatkan. Kita isi hal-hal selama kita hidup di dunia ini yang mendatangkan Roh Kudus, mendatangkan sukacita bagi orang-orang. Mari kita saling menyelamatkan, bukan saling menghakimi. Amin ya. Amin. Apabila kita melakukan kesalahan, itu adalah kesempatan kita selama di dunia untuk memperbaikinya. Manusia itu memang tempatnya salah. Makanya Bapa mengirimkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Tapi masalah berbalik ke arah Bapa itu pilihan bebas manusia. Mari kita saling mendukung, saling mensupport untuk ke arah Tuhan Yesus, menjalani jalan Tuhan dengan bersama-sama. Amin ya. Amin. Kiranya kita tidak pernah bosan-bosan untuk saling mengingatkan. Mari kita saling support, saling bantu, saling dukung, saling mengisi hidup kita dengan hal-hal yang Tuhan Yesus sukai. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Amin dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan lanjutkannya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 dan 23. Pasal 22-nya di ayat 30. Dan dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu
untuk menampar aku. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah. Jawab Paulus, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan berbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang, berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Paulus di hadapan mahkamah agama. Jadi ketika kemarin Paulus ada di markas ya, kepala pasukan, saat akan disesah, Paulus berkata bahwa dia adalah warga negara Rom, di mana warga negara Rom mempunyai hak untuk tidak disesah atau disalib. Jadi kepala pasukan melepaskannya. Nah, di sini dikatakan bahwa kepala pasukan itu ingin mengetahui, jadi tetap ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Jadi walaupun Paulus dilepaskan ya, tidak disesah, tapi kepala pasukan tetap pengen mengetahui dengan teliti apa sebabnya Paulus sampai mau dibunuh oleh orang Yahudi. Makanya di sini dikatakan, karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Jadi karena pengen mengetahui dengan teliti, kepala pasukan membawa Paulus dari markas dan diberikan kepada mahkamah agama supaya ditanyai ya. Ditulis di ayat 30. Nah, di pasal 23 ini dikatakan di ayat pertama, sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Ini perkataan Paulus kepada mahkamah agama. Dan di sini imam besar yang bernama Ananias ya, menyuruh orang-orang yang berdiri di dekat Paulus untuk menampar Paulus. Dan ini perkataan Paulus ya kepada imam besar Ananias. Allah akan menampar engkau, hai tembok-tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Ini perkataan Paulus, bahwa Paulus berkata bahwa Allah akan menampar engkau. Karena dikatakan di sini Paulus mengatakan dengan menampar Paulus mereka telah melanggar hukum Taurat yang mereka mau tegakkan. Dikatakan di ayat selanjutnya,
Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah. Perkataan orang-orang tersebut. Dan ini jawaban Paulus. Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, ini perkataannya ya. Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Itu yang dikatakan Paulus. Dan ketika Paulus mengatakan kalimat ini ya, ada perpecahan di antara mereka. Sehingga membuat terbagi-bagilah orang banyak yang ada di situ ya saat itu. Di sini dikatakan orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Dan oleh karena itu terjadi keributan besar. Dan mereka itu di sini dikatakan saling berbantah dengan keras. Ini katanya ya. Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Maka terjadilah perpecahan besar. Sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Jadi ketika mereka saling berbantahan dan terjadi perpecahan besar, kepala pasukan sampai ketakutan kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Makanya kepala pasukan itu memerintahkan untuk mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Kemudian kepala pasukan ini membawa kembali Paulus karena kepala pasukan ini takut Paulus dikoyak-koyak oleh mereka yang saat itu berbantahan dengan keras. Dan dikatakan di ayat 11 ya, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi ketika Tuhan menginginkan Paulus untuk bersaksi, sampai Paulus itu didatangi oleh Tuhan. Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi Tuhan sampai berkata, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Tuhan butuh orang-orang yang berani bersaksi seperti Paulus, tapi di tengah-tengah orang-orang percaya, terkadang kesaksian kita tidak diperhatikan. Tapi biarlah Tuhan yang menilai kita. Karena kita tahu kesaksian kita itu penting bagi Tuhan. Karena apa? Untuk menguatkan orang lain. Untuk menguatkan orang lain bahwa Tuhan itu nyata. Bahwa kita orang berdosa bisa dipakainya bahkan dengan luar biasa. Apabila ada orang-orang gereja ya yang menahan kita untuk bersaksi atau apapun, kita serahkan kepada Tuhan. Kalau mereka lebih benar, kalau mereka lebih suci, pasti mereka dipilih Tuhan. Tapi kenyataannya kita yang menurut dunia tidak suci, seperti Paulus atau Petrus yang orang biasa, tapi dipakai Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Kuatkanlah hati kita. Bersaksilah bagi Tuhan Yesus. Izinkanlah orang mendengar perkataan kita mengenai Tuhan Yesus dan biarkan Roh Kudus
yang menyentuh hati mereka. Karena apa? Karena surga dan neraka mereka sendiri yang nanti yang merasakannya. Amin ya. Kita diperlukan untuk bersaksi. Selebihnya biarkan Roh Kudus yang bekerja. Kalau ada orang yang merasa lebih suci, lebih kudus, malah menjadi batu sandungan bagi Tuhan, kita jangan menghakimi. Nanti itu urusan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Kalau mereka lebih suci, lebih kudus, pasti Tuhan milih mereka. Tapi buktinya hanya menjadi batu sandungan. Jadi kuatkanlah hati kita. Kita pandang Tuhan. Untuk saling menyelamatkan, bukan saling menghakimi. Amin ya. Amin. Biarlah kita menjadi saluran berkat ya bagi Tuhan. Kita saling menguatkan, kita saling mendukung. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk siapapun yang saat ini mengalami sakit Tuhan, berikan kesembuhan, berikan mujizat yang daripada-Mu. Apapun yang ditanam di tubuh mereka yang bukan daripada-Mu, Kau singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang membutuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang benar-benar daripada-Mu, pekerjaan yang dapat memberkati hidup mereka, orang-orang sekitar mereka Tuhan. Dan siapapun yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, pasangan hidup yang dapat membawa kami dan keluarga kami dan orang-orang sekitar kami lebih dekat lagi kepadamu. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Siapapun yang membutuhkan pertolongan-Mu, mujizat-Mu, jalan keluar-Mu, yang mengalami masalah hidup mereka, Kau berikan curahan Roh Kudus-Mu, Kau berikan kepada kami semuanya penyertaan-Mu, terobosan-terobosan yang daripada-Mu, mujizat-mujizat Kau berikan kepada kami semuanya. Penguatan iman Tuhan, Kau kuatkan kami Tuhan. Dan